Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya adalah seorang pemandu ibadat. Tahun lalu ada pelatihan pemandu ibadat di pusat paroki untuk pelatihan persiapan masa Paskah yang dipandu oleh Romo Hyasintus. Romo mengatakan ada gerakan yang tidak boleh dilakukan oleh pemandu ibadat, yaitu membuat tanda salib dengan model melebar kepada umat dan memberi berkat entah dengan satu tangan atau dua tangan, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, baik untuk ibadat mingguan, untuk orang yang ulang tahun, pertunangan, orang meninggal, atau orang sakit. Kita tidak boleh melakukan itu. Romo Hyasintus mengatakan, percuma juga kita memberi berkat ke orang, karena nggak ada gunanya. Yang bisa memberi berkat itu ya cuma Romo. Masuk akal sih, karena di tangan pemandu ibadat, di tangan saya ini kosong, nggak ada isinya. Sedangkan di tangan Romo pasti ada berkat Tuhan yang berlimpah di tangannya. Jadi percuma saja kita menumpangkan tangan ke orang. Saya setuju akan hal itu, tapi kenyataannya saya masih sering memberikan berkat kepada orang. Mungkin beberapa orang juga melakukannya, yaitu kepada siapa? Kepada anak saya. Biasanya sebelum berangkat sekolah, saya selalu memberikan berkat ke kening anak saya, membuat tanda salib di keningnya sambil berkata, "Terberkatilah engkau, Gisela Artira Petiwi." Lalu anak saya menjawab, "Amin." Begitupun ke istri dan anak terkecil saya, Ayu, ketika mereka mau pergi. Saya selalu memberkati mereka, membuat tanda salib di keningnya sambil berkata, "Terberkatilah engkau, Rafaela Ayu Rasti Atanti." Ayu pun menjawab, "Amin." Begitupun ke istri saya. Bahkan beberapa kali saat mereka tidur, terutama kepada istri saya menumpangkan tangan saya ke kepala dia, sambil memberkati istri saya dan mendoakan istri saya. Tuhan, berkatilah dia. Semoga dia selalu sehat, banyak rezeki, kuat menjalani hidup, dan semoga berkat-Mu melimpah atas dirinya. Amin. Begitupun anak saya, saat Tira sakit, sebelum tidur, saya pegang kepalanya, saya tempelkan ke kepala saya, dan mendoakan dia. Semoga Tira cepat sembuh besok. Sakitnya pindah ke ayah aja. Dan percaya atau enggak, besoknya sering sembuh dia. Walaupun kadang enggak juga sih. Kecuali sama Ayu, saya doakan supaya dia cepat sembuh, tapi jarang sembuhnya. Saya percaya satu hal, saya emang enggak punya berkat di tangan saya. Berkat yang saya berikan hanya sebatas restu untuk anak dan istri saya saat mereka hendak pergi melakukan sesuatu. Dan saya percaya akan hal itu. Dan saya hanya berharap semoga Tuhan selalu melindungi dan menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka. Begitupun bacaan Injil hari ini. Kita ingat minggu lalu kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dan hari ini bacaan Injil juga membahas tentang pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Yang kita tahu, pembaptisan Tuhan adalah awal karya misi penyelamatan Tuhan kepada umat manusia. Dan dari pembaptisan ini, tampaklah Roh Kudus turun dari langit seperti merpati. Dan Roh Kudus itu tinggal di atasnya. Seolah-olah Allah sendiri telah memberi restu dan selalu menyertai Tuhan dalam perjalanan karya penyelamatannya. Ya, samalah seperti saya, sebagai seorang bapak yang memberi berkat kepada anaknya. Begitupun Allah yang memberi berkat Roh Kudus kepada putranya. Bedanya saya memberi berkat itu nggak tahu. Berkat itu ada atau nggak ada. Hanya berdasarkan keyakinan saja. Tapi kalau Allah
berkatnya benar-benar nyata. Maka wujudnya pun tampak dalam bentuk burung merpati. Saudara-saudari terkasih, hari ini saat Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kita pun diajak untuk melihat Yesus, bahwa Dia telah datang dan siap memulai misinya. Dia telah siap diutus Allah untuk memberikan pengajaran, perumpamaan, melakukan banyak mujizat, penyembuhan, mempertobatkan orang, pengusiran roh jahat, dan sebagainya. Dan saat kita diajak untuk melihat dengan kedua bola mata ini, kita tidak sebatas hanya untuk melihat, tapi diajak juga untuk mengikuti Yesus. Dan kita diajak percaya bahwa memang Dialah penyelamat kita. Kita diajak melihat, mengikuti Kristus, berjalan bersama Yesus, dan menyaksikan karya penyelamatannya dari awal sampai akhir perjalanannya. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, di awal minggu biasa ini kita diajak kembali untuk melihat kembali dan menghayati makna pembaptisan dalam diri kita. Dengan pembaptisan, kita semua telah dibebaskan dari dosa asal. Kita telah menjadi anak-anak Allah. Kita telah dikaruniai Roh Kudus. Dan kita juga telah menjadi anggota gereja. Maka di awal minggu biasa ini, mari kita mulai melihat kembali. Mungkin yang sebelumnya di tahun 2025 kita ke gereja setahun 2 kali, mari kita perbaiki jadi setahun 12 kali atau sebulan sekali. Orang yang dulunya suka marah, tidak jujur, sombong, malas, suka gibahin orang, mari kita kurang-kurangi kebiasaan jelek itu. Orang yang gak pernah komuni, pengakuan dosa, dan sebagainya, mari kita mulai komuni dan pengakuan dosa lagi. Yang tadinya gak pernah pelayanan, cuma mau jadi umat, gak pernah mau ditunjuk jadi rektor, pemazmur, doa umat, dan sebagainya. Mari mulai aktif kembali pelayanan di gereja. Yang tadinya kolektor cuma Rp2.000, jadi Rp3.000. Tidaknya lumayan lah naik 1.000. Pokoknya berubahlah ke arah yang lebih baik. Mari kita melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan meneladani kisah hidupnya. Dan sama seperti Roh Kudus yang turun atas Yesus, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar selalu menyertai kita sampai akhir hayat kita. Dan dengan Roh Kudus, mari kita berjalan bersama Yesus Kristus, penyelamat kita. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.